Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafael. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan nggak kerasa juga gue udah sampai ke session 29 dari kelanjutan alur cerita Battle Trogdevan ini, yaitu Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xian yang sudah bisa atau terbiasa menggunakan kekuatan dirinya sendiri dan digabungkan dengan kekuatan armor dewa palsu yang dia miliki, Xian pun merasa sangat bahagia dan juga senang. Jadi begini rupanya ucap dari Xian. Pemahaman ini tentu saja meningkatkan kekuatan serangan dari Xian ini lebih dari 1 tingkat atau 2 kali lipatnya. Aku pikir aku perlu memiliki skill bertarung di atas level kuno untuk bisa menggunakan kekuatan immortality armor dewa palsu ini. Namun ternyata aku telah salah, gumam dari Xian di dalam hatinya. Keduanya langsung beradu serangan lagi. Spring! Buar! Tetapi tabrakan serangan kali ini menyebabkan keduanya terpental. Pada saat ini, nomor 3 langsung memandang ke arah Xian dengan pandangan yang menghina. Kamu hampir membiasakan kekuatan immortality dari armor itu. Kali ini aku ingin melihat bagaimana caramu untuk bisa menangani seranganku berikutnya, ucap dari si nomor 3 ini. Armor dewa palsu yang dikenakan oleh Xian tidak mengandung banyak kekuatan immortality. Ya, wajar saja, armor yang digunakan oleh Xian ini adalah armor generasi ketiga. Jadi hanya memiliki 3 kristal merah saja di dada Xian. Sedangkan untuk armor nomor 3 ini, dia memiliki 5-6 kristal merah di dadanya. Meskipun kamu bisa menggunakan armor dewa palsu, kamu tetap bukanlah seseorang dari dunia Taisu sepertiku. Jadi, kamu tidak akan pernah bisa untuk mengeluarkan kekuatan dari armor itu yang sebenarnya, ucap dari si nomor 3. Nomor 3 yang telah dikalahkan 1 kali oleh Xian ini, jelas tahu semua tentang metode rahasia Xian. Xian tidak mungkin menggunakan trik yang sama lagi. Namun Xian yakin bahwa dia bisa mengalahkannya. Tetapi sekarang sepertinya memang benar apa yang dikatakan oleh nomor 3 ini. Kekuatan immortality di dalam armor dewa palsu milik Xian ini telah habis. Tanpa kekuatan immortality, pasti akan sangat sulit bagi Xian untuk bisa bersaing dengan nomor urut 3 ini. Kamu benar, memang akan menjadi masalah untukku jika aku tidak bisa mengisi kembali kekuatan immortality pada armor dewa palsuku ini. Tetapi, bukankah kalian semua menggunakan Taisu Senju untuk mengisinya kembali? Ucap dari saya. Meskipun kamu tahu itu, apakah kamu pikir Taisu Senju akan mengisinya untukmu? Jawab dari si nomor 3. Memangnya kenapa kalau tidak? Jawab dari saya. Jangan bermimpi, Taisu Senju hanya akan menuruti perintah orang-orang dari dunia Taisu saja. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu bisa menggunakan armor dewa palsu, yang jelas Taisu Senju tidak akan pernah bisa mengisi kekuatan immortality untukmu, ucap dari si nomor 3 ini. Oh, benarkah? Aku rasa tidak, jawab dari Xian. Kemudian terlihat aliran kekuatan immortality yang masuk dan menyebar di dada Xian. Dan ketiga kristal merah di dada Xian ini secara bertahap menjadi lebih cerah. Itu membuktikan bahwa energi immortality di dalam armor itu telah terisi kembali. Melihat adegan ini, nomor 3 pun langsung tercengang. Jari-jari nomor 3 ini langsung menegang. Dan dia bahkan bisa mendengar suara retakan tulang ketika dia mengepalkan tinjunya. Dia benar-benar ingin mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bisa membunuh Xian ini. Kamu benar-benar mengejutkanku. Jika kamu tertangkap olehku, tubuhmu itu akan aku potong-potong. Dan jiwamu akan aku penjara selamanya. Aku akan membuatmu merasa kesakitan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepadamu, ucap dari si nomor 3. Terima kasih karena telah mengingatkanku kali ini, jawab dari saya. Sialan, matilah kau. Nomor 3 pun tiba-tiba melesat. Di telapak tangannya saat ini ada kekuatan immortality yang melonjak dari 6 kristal merah di dadanya. Sosoknya begitu cepat sehingga dia bisa muncul di depan Xian dalam sekejap mata. Tampaknya kemarahan nomor 3 ini benar-benar dibangkitkan oleh tindakan Xian itu. Dan serangannya menjadi semakin ganas. Spring, dadiduk, buar. Kekuatan dari kedua belah pihak saat ini memang sangatlah dahsyat.
Tampaknya kekuatan mereka juga seimbang. Namun, kenyataannya kekuatan immortality yang terkandung dalam serangan nomor 3 ini beberapa kali lebih kuat daripada Giant. Namun Giant pun menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu karena dia mulai terbiasa. Kenapa serangannya menjadi lebih kuat seperti itu? Gumam dari si nomor 3. Yang mengejutkan nomor 3 kali ini adalah meskipun kekuatan immortality-nya lebih kuat daripada Giant, dia tidak mampu untuk menghancurkan armor dewa palsu milik Giant ini. Tepat ketika pertarungan antara Giant dan nomor 3 ini menjadi buntu, Giant tiba-tiba merasakan hembusan angin di belakangnya. Dan dia mendengar suara pria yang menggunakan kampak raksasa sebelumnya. Hati-hati, ada serangan diam-diam, ucap dari pria itu. Kemudian ada sosok yang muncul tepat di belakang Giant. Dia memegang tombak dan ingin menusuk punggung Giant. Giant yang sedang bertarung dengan nomor 3 tentu saja tidak sempat untuk bereaksi. Apakah kamu pikir bahwa aku akan ceroboh kali ini? Tidak peduli berapa banyak skill yang kamu miliki, kami tetap akan mengalahkanmu, jawab dari si nomor 3 ini. Ternyata sosok yang tiba-tiba menyerang Giant dari arah belakang itu adalah sosok nomor 4. Dia datang melakukan serangan diam-diam terhadap Giant. Tombak di tangannya itu adalah milik Jiangsa, yang jelas sudah direbut oleh si nomor 4 ini. Wusping, buar, ekspresi Giant pun menjadi suram pada saat ini. Kemudian ada tanda dewa jahat di dahinya berkedip-kedip. Kejernihan di mata Giant secara perlahan mulai menghilang dan ekspresi Giant pun berubah seperti penuh dengan kegilaan. Untungnya, efek kegilaan kali ini tidak sepenuhnya menguasai pikiran Giant. Ketika ekspresi Giant ini berubah, kekuatan immortality langkah ke-6 pun tiba-tiba menyebar dari tubuh Giant ini. Buar. Pada saat tombak itu menghadang dan datang ke arah Giant segera berbalik dengan tiba-tiba dan lalu meninju tombak itu. Lengan dewa peledak, teriak dari Giant. Buah, nomor 4 pun langsung mengencangkan jari-jarinya dan menuangkan seluruh kekuatan immortality kepada tombak milik Jiangsa ini. Dalam pikirannya, serangannya ini pasti akan menembus tubuh Giant secara langsung. Petir hitam pun lalu beredar di tubuh Giant. Giant memegang pedang dengan satu tangannya dan memukulkan tinjunya dengan tangan yang lain. Dia harus melawan 2 orang sekaligus yang berada di kiri dan juga di kanannya saat ini. Tentu saja alasan kenapa Giant bisa menangani 2 orang ini sekaligus adalah karena Giant kali ini bersatu dengan klon Yonghe kembali. Itu terlihat di mana dia bergabung dengan klon Yonghe, maka kesadarannya ini akan sedikit buyar atau dia seolah-olah seperti orang gila. Padahal bagi Giant sendiri, bergabung dengan klon Yonghe sangatlah beresiko. Tetapi meskipun ini beresiko tinggi, namun ia juga memiliki manfaat yang tidak terduga untuk Giant sendiri. Permaisuri langsung memandang ke arah Giant yang bertarung melawan nomor 3 dan juga nomor 4 sekaligus. Dia tidak memerintahkan Blazing Army untuk membantu Giant sama sekali. Sebaliknya, sang permaisuri malah memerintahkan semua pasukannya untuk mundur dan tidak mengganggu pertempuran Giant itu. Karena yang diinginkan oleh sang permaisuri saat ini adalah agar Giant bisa menyelesaikan masalah ini sendiri dan benar-benar menguasai medan peperangannya dengan kekuatan tempurnya sendiri. Konfrontasi dari kedua belah pihak ini tidak berlangsung lama. Nomor 3 dan juga nomor 4 langsung terguncang. Dan Giant pun yang telah dikeroyok oleh mereka masih berdiri tegak sambil memegang pedang Bang Wang Quanzongnya. Ekspresi wajahnya juga menjadi lebih gila lagi. Nomor 3 tentu saja sangat familiar dengan ekspresi itu karena sebelumnya dia telah mati. Jangan ragu, cepat segera ambil tindakan untuk menekannya, ucap dari si nomor 3 kepada nomor 4. Perubahan situasi di dalam pertempuran seperti ini sebenarnya sudah ada di dalam imajinasinya. Dan tujuan utama dari si nomor 3 ini jelas adalah membuat Giant untuk menggunakan seluruh kekuatan klon Yonghe lagi. Tekan dia dengan menggunakan alam void kegelapan, teriak dari si nomor 3. Apa yang disebut dengan alam void gelap sebenarnya adalah tekanan yang dibentuk dari ratusan Taisu Senju. Tubuh Giant langsung tertekan oleh aura itu dan tekanan yang berat ini langsung membuat Giant sedikit kehabisan napas. Hanya saja, Giant juga sudah mengalami tekanan seperti ini sebelumnya dan saat ini Giant telah menggabungkan klon Yonghe dan juga klon Dewa Asli. Meskipun tekanan ini sangatlah tidak nyaman untuknya, hanya untuk saat ini saja, dia bisa memperlambat gerakan Giant, tapi tidak bisa untuk menekan sepenuhnya seperti sebelumnya. Terlebih lagi, dengan penggabungan klon Yonghe,
Xiaoyan kini telah benar-benar setengah gila dan setengah sadar. Dalam kondisi seperti itu, ia tentu dapat menahan tekanan dari alam void kegelapan ini. Pada saat yang sama, nomor 3 yang sedang memegang pedang sudah siap untuk menyerang Xiaoyan. Dan nomor 4 saat ini membuang tombak yang dia rebut dari orang lain. Lalu ada seberkas cahaya yang menyapu ke arahnya. Dan cahaya itu lalu mengembun menjadi tombak yang baru di lengannya. Menghadapi dua orang yang telah menyerangnya dari dua sisi, ekspresi kegilaan di mata Xiaoyan pun menjadi lebih intens. Momentum yang kuat dari Kaisar Immortality langkah ke-6 pun meledak pada tubuh Xiaoyan. Dan kekuatan Immortality ini berubah menjadi api dan juga petir yang sangat cepat dan lebih kuat lagi. Keduanya terjalin dengan sempurna di pedang Huang Quanzhou miliknya. Sayap Valkyrie hitam di punggungnya pun lalu bergetar. Xiaoyan pun yang sebelumnya tertekan kembali ke keadaan normal. Dan berkat kekuatan dari sayap Valkyrie ini, dia bisa melesat dengan cepat. Spring! Xiaoyan pun langsung menyerang nomor 3 ini dengan sangat cepat dengan pedangnya. Tang ting tung, dadeduk. Kemudian dia langsung berbalik ke arah nomor 4. Dan dia langsung memukulnya. Dadeduk. Saat ini Xiaoyan bertarung melawan dua orang sekaligus. Dalam medan peperangan seperti ini, dia pun bergerak dengan sangat cepat. Perubahan medan peperangan ini membuat Xiaoyan lebih bersemangat lagi. Ditambah lagi dia sudah menggunakan klon Yonghe. Sementara itu, Dewa Kematian masih terus membunuh para petarung dari dunia Taisu sambil menghitung jumlah korban-korbannya yang telah dia bunuh. Aku telah membunuh 823 orang, ucap dari si Dewa Kematian ini. Kemanapun Dewa Kematian bergerak, para prajurit dari dunia Taisu ini tidak bisa mengelak. Namun meskipun sudah banyak pasukan dari dunia Taisu yang telah dibunuh oleh Dewa Kematian ini, hingga saat ini jumlah pasukan dari dunia Taisu tidak berubah. Yang Mulia Permaisuri, menurut pengamatanku, mereka sangatlah mengandalkan armor dewa palsu mereka. Sepertinya kita harus segera memerintahkan tentara Blazing Army untuk mengambil armor dewa palsu mereka sesegera mungkin setelah para prajurit dari dunia Taisu itu terbunuh. Dengan cara itulah, perang ini mungkin bisa akan kita menangkan, ucap dari Jian Xiangyang sambil memandang ke arah sang permaisuri. Begitukah? Aku sama sekali tidak terpikiran oleh hal itu. Jian Xiangyang, sejak kapan kamu menjadi begitu pintar seperti ini? Tanya dari sang permaisuri. Ketika Jian Xiangyang mendengar pujian dari sang permaisuri, dia lalu mengencangkan kerah bajunya dan juga tiba-tiba menjadi sedikit lebih sombong. Tetapi apakah kamu tidak memperhatikan bahwa ada satu orang yang dari tadi terus mengumpulkan armor dewa palsu? Tanya dari sang permaisuri. Jian Xiangyang pun kaget saat mendengar kata-kata itu. Lalu tatapannya langsung mencari sosok Xiaoyan. Saat ini, Xiaoyan sedang bertarung melawan dua orang sekaligus. Dan jika dilihat dari jumlah kristal merah di dada lawan Xiaoyan saat ini, terlihat jelas bahwa Xiaoyan sedang berhadapan dengan pasukan elit dari dunia Taisu sendirian. Yang Mulia Permaisuri, Anda sudah mengetahui hal ini. Tetapi mengapa Anda tidak segera memberi perintah kepadanya? Jika armor dewa palsu dikumpulkan, jumlah prajurit dari dunia Taisu pasti akan menjadi semakin sedikit. Dan kita akan memiliki kemungkinan kemenangan di dalam pertempuran ini, ucap dari Jian Xiangyang lagi. Jian Xiangyang, ini adalah misi Blazing Army. Tetapi mengapa kamu tetap berdiri di sampingku? Apakah kamu takut mati sekarang? Tanya dari sang permaisuri. Jian Xiangyang pun langsung tertegun ketika mendengar kata-kata itu. Dia lalu menatap ke arah sang permaisuri. Aku tidak takut kematian. Aku hanya ingin mengamati medan peperangan terlebih dahulu, supaya tidak salah dalam mengambil keputusan. Jika Anda tidak memberikan perintah, bukankah itu akan merugikan tentara Blazing Army sendiri dan akan memakan banyak korban yang berjatuhan dari tentara Blazing Army? Sesungguhnya hamba sedang menunggu perintah dari Anda, ucap dari Jian Xiangyang. Mendengar itu, permaisuri pun tidak menjawab Jian Xiangyang, tetapi dia hanya tersenyum saja kepada Jian Xiangyang. Jian Xiangyang jelas tidak mengerti apa dari maksud sang permaisuri ini. Sepertinya permaisuri ingin bilang, lu lumayan pintar juga ya, tetapi alasan doang anjing. Meskipun permaisuri tidak menjawab, namun Jian Xiangyang tidak sama sekali marah kepada sang permaisuri. Kalau dia marah, mampus. Karena bagaimanapun, permaisuri pasti sudah memiliki rencana terbaik di dalam peperangan ini. Pasti ada alasan juga dari semuanya, atau semua keputusan sang permaisuri yang telah diambilnya pasti memiliki rencana yang baik. Jadi Jian Xiangyang tidak perlu bertanya lagi, dan Jian Xiangyang memilih untuk segera bergerak karena dia merasa tidak nyaman saat ini saat melihat tentara Blazing Army berkobar
berperang sendirian tanpa adanya Jian Xiangyang. Kali ini, Dewa Kematian juga telah melancarkan serangan terakhirnya. Korban terakhir dari Dewa Kematian ini adalah seseorang prajurit dari dunia Taisu dengan 3 kristal merah di dadanya. "Hei, aku sudah membunuh 1000 orang!" ucap dari si Dewa Kematian ini berteriak dengan sangat keras. Setelah mengatakan itu, Dewa Kematian segera mundur. Seperti yang dijanjikannya, dia hanya akan membunuh 1000 orang saja. Setelah dia membunuh 1000 orang prajurit dari dunia Taisu, maka dia akan berhenti untuk mengambil tindakan dan berubah menjadi gumpalan asap hitam dan kembali menghilang menuju ke Labu Bo bermata 9. Sementara itu, Xiayan yang sedang bertarung sengit saat ini tidak menyadari menghilangnya si Dewa Kematian di dalam medan peperangan. Dan Xiayan juga memang tidak berniat untuk meminta bantuan Dewa Kematian karena Xiayan benar-benar merasakan manfaat dari pertempurannya kali ini. Tekanan kuat yang Xiayan rasakan membuat Xiayan ini ingin menggunakan kekuatannya sendiri. Dan dengan bantuan dari kekuatan immortality milik klon Yonghe, Xiayan pun mampu mengerahkan kekuatan petir Sutian Lei jauh lebih baik dan lebih kuat daripada sebelumnya. Tidak hanya itu saja, Xiayan juga yang merasakan kekuatan immortality tersebut di dalam Heart Flame. Selama pertarungan ini, api di tubuh Xiayan selalu berubah warna setiap kali dia bergerak. Seolah-olah api ini selalu bercampur dan mungkin akan berevolusi. Yang lebih mengejutkan lagi saat ini, ada api berwarna ungu merah yang muncul di tubuh nomor 3 dan juga nomor 4. Dan nyala api ini sepertinya diam-diam merampas vitalitas mereka. Kemampuan Xiayan ini terus saja membuat keduanya semakin panik. Dan tentu saja itu pasti adalah api dari Xiayan. Namun dengan kekuatan dahsyat yang ditunjukkan oleh Xiayan saat ini, meskipun keduanya melancarkan serangan untuk bisa membordar-bardir Xiayan, mereka berdua tetap tidak bisa mengalahkan Xiayan. Apakah kamu sudah mendengarnya? Sepertinya ada suara genderang di sekitaran sini, ucap dari si nomor 4. Suara seperti tabuhan genderang terdengar di sekitaran mereka berdua. Jika disimak baik-baik, sumber suara tersebut sebenarnya berasal dari tubuh Xiayan. Manusia biasa umumnya hanya memiliki 1 jantung saja, tetapi berbeda dengan Xiayan ini. Karena Xiayan mendapatkan warisan dari Raja Iblis Tianhe, yaitu jantung Raja Iblis Tianhe yang bisa membuat Xiayan menjadi semakin kuat dan berani saat bertarung. Buar, buar. Nomor 3 ini langsung mengangkat pedangnya dan mengayunkan pedangnya. Setelah berhadapan dengan nomor 3, Xiayan langsung mengayunkan pedangnya ke arah nomor 4. Pokoknya nama. Nomor 4 ini juga terlempar ke belakang dan Xiayan langsung bergerak maju. Tinju ke-7 Dewa Kekuatan, ucap dari Xiayan. Langsung ambruk dan kemudian memukulkan tinjunya ke nomor 3 ini. Bakalan lama sekali pertarungannya ini ya guys ya. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Terima kasih ya guys ya.